Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sholat subuh berjamaah dan juga nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini pun masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang paling mahal ini terus Allah jaga, Allah anugerahkan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umat yang istiqomah begitu sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas yang hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dan berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas ya tentang jihad fi sabilillah ya. Ini kaitannya dengan amal soleh ya. Syarat dan ketentuan berlaku kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita sudah bahas selama ini pemahaman kita tentang jihad fisabilillah itu terlalu sempit. Ya, terlalu sempit, hanya yang berjuang atau berperang membela agama Islam tentunya. Itulah yang sering kita pahami sebagai jihad fisabilillah. Kalaulah jihad fisabilillah hanya dipahami seperti itu, ya, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang kehebatannya, keutamaannya, dan juga termasuk salah satu cara untuk masuk ke dalam surga setelah iman. Nah, kalau kayak gitu kita memahami, maka sedikit sekali nanti penduduk surga itu. Dan kita jangan-jangan nggak bisa juga masuk surga kalau cuman begitu pemahamannya. Siapa di antara kita sini yang perang di jalan Allah dalam konteks membela agama? Pak Jul aja yang bilang kemarin tentara aja hampir nggak ada yang perang, sekarang yang ada latihan perang. Itu aja latihan perang, apalagi kita. Latihan pun tidak, perang apalagi. Mana kita bisa masuk surga kalau begitu? Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita ini bahas lebih dalam, lebih luas, ternyata luas sekali pemahamannya. Jadi banyak sekali peluang-peluang kita bisa berjihad dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, ngurus keluarga, dalam bekerja, dalam belajar, dalam bersosial, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam politik misalnya, Pak Edi. Nah, mana jihad dalam, makanya ada istilah jihad politik. Ada istilah jihad politik, ya. Jadi lapangan jihad tuh amat sangat luas sekali, tapi tetap syarat ketentuan berlaku. Puncaknya memang itu berperang, yuqatiluna fi sabilillah, berperang, ya, karena Allah, itu puncaknya. Ya, tapi nggak sampai puncak pun ya kita di kaki-kakinya pun jadi gitu loh, di kaki gunungnya kan kira-kira, nggak harus sampai ke puncak, nggak harus sampai ke puncak pas itu. Masih ada puncak pas sekarang, ya Pak, masih ada ya. Nggak harus pas di puncak itu, enggak, tapi luas sekali. Belajar ini pun sekarang ini bisa masuk lapangan cakupan jihad fisabilillah kalau syarat ketentuan berlaku yang seperti saya sampaikan kemarin. Hari ini kita bahas detailnya. Nah, jadi gitu Pak.
Kadang orang katakan, ya, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Makanya kadang dalam Al-Quran itu Pak, kata-kata jihad itu rangkaiannya ada 3 ya. Kadang-kadang jihad sendiri tanpa ada embel-embel apa. Jihad kata-katanya sendiri. Ya, kata-kata jahada, yujahidu sendiri. Seperti kemarin surat 29 ayat terakhir 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, berjihad. Nah, kata-kata jihad sendiri. Tidak ada embel-embelnya. Ya. Yang kedua, ada embel-embelnya. Fi sabilillah. Itu embel-embelnya. Ya. Jadi berjihad di jalan Allah. Nah, kemarin kita juga pahami makna di jalan Allah pun kemarin terlalu sempit. Padahal makna di jalan Allah itu juga luas gitu loh. Nah, itu saya bilang kemarin. Makanya hari ini bahasan kita tuh 3, mungkin 4. Ya, kata jihad itu dengan syarat-syaratnya, kata fisabilillah seperti apa? Biar kita semua fisabilillah, Pak. Tidak harus fisabilillah itu yang di medan perang sana. Letter luck-nya kayaknya betul. Nah, itulah bahasa Indonesia terlalu sempit. Ya, fi di dalam, sabil jalan, Allah di jalan Allah. Nah, kita mikir jalan tuh ini, oh berarti perang lah itu. Nah, ini. Jadi kalau ngajinya cuman baca terjemahan doang, nggak mau ngaji khusus menuntut ilmu, apalagi cuma nengok YouTube, ya banyak hal yang kita terlalu sempit nanti agama ini. Akhirnya ngambil keputusan, bikin ijtihad pula lagi, bahaya gitu, gawat pula gitu, nyalahin orang plus pula, nyalahin orang, kamu bid'ah, kamu ini, waduh, baru tahu sejurus 2 jurus udah nyalahin orang. Kalau buat sendiri oke, tapi kalau udah nyalahin orang, mengklaim orang, sampai nuduh orang, bilang orang pula masuk neraka, wah lama. Saya bilang teman, hati-hati, nuduh orang hati-hati. Kalimat tuduhan kalau tak betul, maka kalimat itu balik kepada yang ngomong. Maka hati-hati loh Pak, nuduh orang tuh hati-hati betul. Jangan sembarangan nuduh orang. Bukan hanya bahasa-bahasa yang dalam konteks pidana, dalam bahasa agama pun hati-hati. Nggak mudah. Jangan hanya 1-2 bukti udah kita tuduh orang, kan bahaya. Itu dulu pernah saya sampaikan. Hati-hati, jangan sembarangan menuduh orang. Kalau kita punya bukti yang kuat, karena akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menuduh orang berzina saja, walaupun benar tuduhan itu, saksi tak cukup, salah. Bayangin Pak, betul kejadian itu. Kita kan sering, ini sih fakta Ustadz. Benar ada faktanya. Saya saksi mata, betul kau nengok, jelas kau nengok. Tapi saksi kau kurang, tetap kena. Nah, itulah ngerinya. Itu khusus untuk zina, saksinya 4. Laki-laki yang adil. Terus laki-lakinya adil juga. Karena kalau tak adil bisa rekayasa. Karena saksi bisa rekayasa kan. Makanya ada istilah saksi palsu. Maka termasuk dosa yang paling besar itu 7. Dosa top besar itu salah satunya adalah qaul zur. Saksi palsu, karena ngerinya. Balik kita pada kaji kita. Ya, yang dimaksud dengan fisabilillah itu seperti apa? Itu. Ya. Luas sekali. Nah, baru yang ketiga yang kita bahas itu tentang bi amwalikum sudah kemarin. Nah, bi anfusikum, kata-kata jiwa pun terlalu sempit juga. Nah, ini. Kata-kata jiwa bi anfusikum, bahasa Arab tuh jiwa tuh nafas. Ya, nafsun. Ya, nafsun. Cuman kalau kita ke Indonesia jadi malah salah gitu loh. Nafsun itu malah nafsu. Nah, kan repot juga gitu. Yang bahasa Indonesia nih termasuk bahasa yang paling miskin, Pak.
Bahasa Indonesia itu masuk bahasa yang paling miskin. Kosakatanya cuma sekitar 900 ribuan. Bahasa Arab tuh kosakatanya 12 juta, paling banyak tuh. Jadi kosakata, jadi bahasa yang paling kaya di seluruh dunia ini adalah bahasa Arab. Itu 12 jutaan kosakatanya. Nah, kalau kita cuma 900 ribu. Makanya pantas Quran ini diturunkan berbahasa Arab, bahasa yang paling sempurna. Hanya bahasa Arab yang bisa mengcover kalamullah, kira-kira begitu. Makanya Allah mengatakan, ini sedikit ya, kita menambah wawasan. Maka Allah mengatakan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh. Dalam surat Fussilat, maka namanya surat Fussilat. Karena kata kalimat Fussilat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kalau seandainya, ini surat berapa? Surat Fussilat itu surat 41 ayat, ini sedikit tambahan. Ini saya sering, walaupun bahasan kita ini kita tarik sedikit biar menjadi menambah wawasan kita. Ya, surat Fussilat itu surat 41 ayat belasan itu. Ya, surat 41 ayat belasan ini kalau kita pahami ayat ini dahsyat. Ya. Jadi bukan ayat belasan, 20-an. Oh, bukan belasan. Ya. Surat Fussilat bukan belasan, malah puluhan. Ya. Nah ini dia. 44. Surat 41 ayat 40. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayat. A'jamiyu, ini sering juga banyak orang salah. A'jamiyu, padahal bacanya a'jamiyu. Nah, gitu. Dia ada alif, ada ini, ada mati. Jadi alif, hamzah wasol, mati. Nah, itu sering orang baca a'jamiyu, padahal bacanya a'jamiyun. Tuh. Nah, baca Qur'annya gitu Pak Heri, biar jangan salah. Jadi sering baca orang salah nih, kalau dia nggak belajar khusus. Ini ayat yang sering terbaca salah. Ya, ini ayat 44 Pak. Nanti perlu nih cara-cara baca ayat yang khusus-khusus perlu kita tahu Pak. Kadang-kadang dia nggak persis seperti yang tertulis. Seperti Bismillahi majreha, bacanya majroha, tapi apa tulisannya majroha, kita baca majreha. Dan kadang-kadang begitu, khusus bacaannya. Jadi gitu. Ada dalam surat 46 Ahqaf, agak kita luas lagi, juga sering baca salahnya. Ya. Jadi gitu. Masalah gitu apa nih? Ituni sering orang baca, padahal bacanya ituni. Ada yang gitu juga. Banyak hal-hal yang sering. Dalam surat apa juga, itu kadang-kadang nggak persis, kalau kita nggak belajar khusus, kita pasti salah bacanya. Di banyak ayat, fihi pendek, tapi ada ayat yang bacanya fihi, panjang hi-nya. Semua ayat fihi itu pasti pendek hi-nya. Tapi ada ayat yang fihi-nya panjang. Fihi muhanan. Itu dalam surat 25 Furqan ayat terakhir. Termasuk ayat ini. Sering kita bacanya a'jamiyun. Memang kalau logikanya seperti itu. Alif, hamzah wasol, ainnya mati, tapi bacanya gitu. Gimana Pak Edi? A'jamiyun. Nah, gitu. Karena kalau bahasa letter luck-nya memang itu sebenarnya gitu Pak. Ya. Di double ya. A'jamiyun sebenarnya gitu. Jadi kalau bahasa apa? Karena ada pertanyaan, apakah a'jamiyun? Nah, saya gitu jangan. A-nya apakah? Karena ada double jadi nggak enak tuh. A'jamiyun kurang enak. Jadi bacanya apa? Ini sedikit ilmu apa? Ilmu tajwid, ilmu baca Quran. Nah ini, kalau seandainya kami turunkan Quran itu, ini digunakan kalau seandainya.
Jadi kalau Al-Quran berkatakan kalau seandainya, berarti itu nggak betul. Berarti nggak ada. Kalau seandainya, berarti itu nggak ada. Itu pengandaian yang sebenarnya tidak ada sesungguhnya. Jadi kalau seandainya kami jadikan Quran itu bahasa A'jamiyun selain Arab, karena ada orang ngomong, kenapa sih Quran mesti harus bahasa Arab? Pernah nggak pertanyaan gitu, Pak? Sering nggak? Ini Quran memberi jawaban. Kenapa sih harus mesti bahasa Arab? Emang kita semua pakai orang Arab? Emang kita semua ngerti? Apa sih kaitannya itu? Dijawab sama Allah. Kalau seandainya Quran itu kami turunkan bukan dengan bahasa Arab. Jadi kalau seandainya Quran sekarang di bahasa Arab, bahasa apa lah? Entah bahasa Indonesia, entah bahasa Inggris, entah bahasa Cina, entah bahasa apalah pokoknya. Bukan bahasa Arab seperti yang sekarang. Pasti orang akan bilang, baik di zaman itu maupun sampai zaman sekarang, laula fussilat ayat. Kok enggak ayat Quran itu kok dijelaskan kok enggak jelas gitu loh. Kok enggak jelas? Ayat Tuhan bukan ayat Tuhan, kok dijelaskan dengan enggak jelas gitu. Oh iya maaf. Kencang ya Ustaz. Ngeri kali suara Ustaz sampai ini pun jatuh. Makin semangat ya Ustaz. Kenapa Pak? Pohon ke situ, ke sini aja tinggal bilang. Oh. Ini jawaban Allah. Kalau seandainya Quran tidak dengan bahasa Arab, pasti akan orang ngomong, kok kayak gitu sih ayat Tuhan? Kok nggak jelas? Kok nggak jelas? Laulah fussilat ayat tuh. Kenapa ayat Tuhan tuh kok nggak jelas dijelaskannya, disampaikannya? Jadi kalau Al-Quran ini bukan dengan bahasa Arab, ya contoh itulah ayat Bible, kan banyak kan bermasalah jadi akhirnya. Kalau kita anggap Bible itu ayat Tuhan, ada ayat-ayat Tuhan di situ, ada ayat-ayat Allah di situ. Sebagian besarnya masih ada, tapi sebagian besarnya juga dikorupsi. Lihatlah kalau seandainya Quran bahasa yang sekarang, gimana kita? Kok kayak gini sih Quran? Indah-indahnya di mana? Gitu loh. Coba baca Al-Quran pakai terjemahan, coba baca. Apa indahnya? Nggak ada indahnya. Laula fussilat ayat tuh. Kenapa nggak ayat Tuhan itu disampaikan dengan jelas? Jadi kalau lah Quran ini bukan bahasa, nggak jelas bahasa itu nanti. Pasti orang akan protes banyak. Yang bahasa Arab aja ada yang protes, apalagi? Itulah mengapa ayat-ayat Allah selain Quran memang ya nggak terjaga sampai sekarang. Hanya ini yang terjaga. Karena ini udah di terakhir, pamungkasnya. Makanya A'jami wa Arabi. Apakah bahasa Arab itu sama dengan bahasa A'jam? Tidak, kata Allah. Beda jauh. Nah inilah. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa Quran tidak bahasa selain Al-Quran, selain Arab, kenapa? Hanya bahasa Arab yang bisa mencakup, merangkum apa yang Allah maksud untuk disampaikan kepada hambanya. Hanya bahasa Arab yang mampu. Selain bahasa Arab, nggak ada yang mampu. Kenapa? Bahasa lain terlalu apalagi bahasa Indonesia miskin banget. Ya, termasuk yang kita bahas sekarang. Ini sedikit menambah wawasan, Pak ya. Nah, jadi kalau pertanyaan, Al-Quran ini langsung jawab. Itu hebatnya Quran, Pak. Setiap ada keraguan, setiap ada pertanyaan, setiap ada masalah manusia, pasti Quran memberikan jawaban. Apa aja pertanyaan itu, Quran berikan jawaban, Quran berikan solusi. Bahkan saya bilang kemarin kan, berapa penduduk Indonesia, siapa presidennya sekarang dan yang kemarin, itu dalam Quran ada solusinya. Apa solusinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu nanya, kata Allah. Kan solusi. Orang penduduk Indonesia tanya Quran, apa jawabannya? Tanya kalau nggak tahu. Oh iya, nanya sama yang ahlinya. Tanya sama yang ahlinya, kata Allah. Tanya sama ahlinya.
Nggak ngerti cara bangunan, ada jawabannya. Tanya sama ahlinya. Ya Pak Edi, katanya. Masalah bisnis, gimana caranya? Tanya sama ahli yang Quran. Tanya sama Pak Oon. Nah, itu sedikit. Balik kepada kaji kita. Jadi makna jiwa itu apa? Nah, kita sering makna jiwa atau istilah yang lain diri. Jiwa atau diri. Jadi nafsu itu bisa jawabnya jiwa, bisa diri. Jadi berjihadlah dengan harta dan dirimu, atau berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Nah, kita memahami diri dan jiwa itu ya badan ini. Ya nggak salah, tapi itu terlalu sempit. Nah, akhirnya kan berjuang di jalan Allah dengan harta, berarti infak ke Palestina, infak kemana yang ada perang-perang itu. Dengan dirimu, berarti kita berangkat sendiri, kita mati di sana. Itu nggak salah, tapi terlalu sempit. Kalaulah kayak gitu, yang dimaksud dengan jihad fisabilillah dengan dirimu, berarti semua kita di sini tak ada yang bisa masuk, tak ada yang bisa masuk surga. Karena surat 61 ayat 10-11 kemarin mengatakan syarat masuk surga itu harus jihad fisabilillah, Pak. Tu'minuna billah wa rasulihi, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dzalikal fawzul adzim. Ini surat As-Saff kita bahas kemarin. Jadi syarat masuk surga itu harus beriman dan berjihad dengan di jalan Allah atau fisabilillah dengan harta dan jiwamu. Nah, kalau gitu sempit kali lah kita ini. Nah, ini yang kita paham, ternyata makna jiwa itu luas sekali. Pikiran, perasaan, ide-ide, tenaga, capek kita, waktu kita, itu bagian dari jiwa. Nah, sekarang ini jihad fisabilillah ini. Kalau betul duduknya sini, syarat ketentuannya kita bahas nanti, belajar, bahkan dengan jiwa kemari, dengan jiwa lah kemari. Ini kan bukan hanya badannya doang kan? Kalau badannya doang, nggak masuk. Lebih banyak apa kita di sini? Pikiran, waktu. Tapi kalau ngajinya badan doang, bisa nggak dapat pahala juga, karena badan doang habis itu tidur ngantuk. Tidur, ngaji kau, ngaji. Apa kata Ustaz? Entah apa itu, apa tidur dia. Nah, itu nggak masuk jihad fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Nah, jadi tiga ini yang kita perlu luruskan. Ya, kita luaskan biar dapat cakupannya. Jadi semangat kita, Pak, beramalnya semangat. Jadi lapangan kita dan jihad bisa tiap hari kita 24 jam bisa jihad fisabilillah. Bisa 24 jam kita, luas sekali cakupannya. Belajar di rumah, ibu-ibu ngurus suami, ngurus istri, masak, bersosial, berpolitik. Waduh, luas sekali. Jadi masuk surga itu luas, Pak. Ngapa kita sempit-sempitkan? Ada orang masuk surga sempit kali, macam dia aja yang kopok yang masuk surga, yang lain itu neraka semua. Mau dia kapling sendiri. Terlalu sempit, luas ternyata. Makanya dulu saya mengatakan, kalau ada orang masuk neraka itu terlalu. Kalau ada orang masuk neraka terlalu. Makanya semua penduduk neraka nggak ada yang protes sama Allah. Kenapa masuk neraka? Kenapa? Begitu luas cakupannya untuk masuk surga itu. Kenapa kok bisa masuk neraka? Kaplingmu udah disiapkan di surga, Bu. Kita punya kapling semua di surga ini. Udah ada kaplingnya. Karena nenek moyang kita diciptakan, ditaruh di surga dulu. Kaplingnya udah ada. Kampung halaman kita tuh surga, udah ada kaplingnya. Cuman karena kapling udah ada, diurus dong surat-suratnya. Kan gitu. Betul. Bapak kita meninggal, mak kita meninggal, rumah ini warisan. Surga itu warisan. Warisan siapa? Dari kakek nenek moyang kita. Namanya Nabi Adam dan Hawa. Cuman kita nggak urus, ya nggak dapat kaplingnya, nggak bisa masuk, orang nggak diurus surat-suratnya. Nah, urus surat-suratnya. Urus suratnya apa? Iman dan amal soleh dengan jihadnya. Balik pada kaji kita.
Oke, sebelum masuk itu, masuk kita pertanyaan. Mengapa kita beramal ini mesti dengan jihad? Beramal mesti dengan jihad. Mengapa? Kenapa nggak cukup beramal saja? Kan kita merasa sekarang aku udah beramal, aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah sedekah, aku udah belajar, gitu. Aku udah haji, aku udah umroh, udah apa kayaknya? Merasa udah cukup beramal, padahal belum cukup. Makanya Al-Quran itu tidak hanya, makanya Quran itu Pak sering bahasanya dibuat variasi biar dia mencakup semua makna gitu loh. Di tempat yang lain syarat masuk surga iman dan amal soleh. Di tempat yang lain syarat masuk surga iman dan jihad. Di aman yang lain syarat masuk surga amal soleh, iman, amal soleh yang harus ikhlas. Nah, jadi semua itu kita gabung, kita rangkum. Jadi jangan sempit doang, salah nanti. Kita rangkum semuanya. Sholat yang gimana yang bisa menyampaikan kita ke surga? Puasa gimana yang bisa menyampaikan kita ke surga? Taklim gimana yang bisa menyampaikan kita ke surga? Ke ridho Allah. Berjuang kayak gimana yang membuat kita bisa masuk ke dalam ridho dan surganya Allah? Nah, harus lengkap biar kita nanti jangan sampai merasa dapat, merasa cukup, ternyata kecelek. Tahu kecelek? Apa kecelek? Ketipu. Pas mau mati rupanya kurang. Karena tahunya kita amal itu kurang, Bu. Mau mati ya ketahuan tuh. Oh, sekarang sih kita mungkin tenang-tenang saja, Pak. Begitu kita mau mati, dinampakkan catatan amal tuh. Ini amal kau. Nampak kita amal kita. Makanya kemarin dulu beberapa waktu yang sering saya katakan, orang mau mati, pasti 4 kondisi saya bilang kan. Ada orang kafir, ada orang zalim, ada orang beriman kurang amal, ada orang beriman yang cukup amal. Ini beda semua nih kondisi matinya. Orang kafir pas mau mati pasti pengen beriman, pengen masuk Islam. Semua orang kafir yang mati saat dia sakratul maut pasti dia pengen beriman. Coba, kenapa? Karena yang gaib sudah nampak. Malaikat maut dia udah nengok, kebenaran dia udah tahu, Allah pun dalam bentuk yang lain dia sudah tahu bahwa itu benar-benar Allah yang akan ketemu nanti sama dia. Catatan amal dinampakkan. Terus apa yang keempat? Tempat kita dimanapun dinampakkan. Pantas orang kafir pasti beriman. Jangankan orang kafir biasa, Pak. Fir'aun itu topnya orang kafir, matinya tobat dan masuk Islam. Pengen beriman, Fir'aun. Dulu sudah saya sampaikan. Jadi apa? Fir'aun itu matinya Pak, tobat, pengen beriman, dan pengen masuk Islam. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Inilah menjadi ayat mukjizat yang banyak orang masuk Islam. Karena ayat ini ternyata dibuktikan dengan saintifik. Belum lama bukti. Ini ayat ini. Surat 10 Yunus ayat 90, 91 dan 92. Ini ayat banyak orang masuk Islam, Pak. Ayat 90-nya itulah cerita ketika sudah yugorgir, mau sakratul maut, udah mau tenggelam, apa? Fir'aun bilang, amantu, omongannya. Apa arti amantu? Aku beriman. Bukan aku mau bukan aminu, Pak. Kalau aminu, aku beriman. Kalau ini apa? Amantu, aku telah beriman. Nah, coba digunakan kata-kata telah. Karena yang gaib udah nampak. Amantu, aku telah beriman, dia bilang. Padahal dia mau beriman. Dia gunakan kalimat lampau. Itu menunjukkan apa? Udah penyesalan. Aduh, harusnya
udah beriman lah aku dari kemarin kalau begini nih. Apa dia bilang? Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ya. Apa kata Fir'aun? La ilaha illa. Kalau kita kan la ilaha illallah. Kalau dia enggak, la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Tidak Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Kan dia enggak kenal. Dia tahu benar itu Tuhan Bani Israel, itu Tuhan Allah. Apa ujungnya? Wa ana minal muslimin. Jadi bukan bapak doang yang ngomong wa ana minal muslimin. Kita kan tiap doa iftitah kan gitu. Wa ana minal, kan? Bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ternyata Fir'aun pun ngomong wa ana minal muslimin. Cuman apa kata Allah? Al-ana. Sekarang kau baru tobat. Faqad asaita qablu, sungguh sebelumnya kau telah maksiat, durhaka. Wa kunta minal mufsidin. Fal yauma nunajjika, di ayat 92-nya bikin aja merinding itu. Bikin orang bahasa Islam apa? Hari ini kami selamatkan badanmu. Hari ini kata Allah, kami selamatkan badanmu. Bi badanika, agar dia menjadi tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang setelah berikutnya. Jadi orang bacanya, kami selamatkan badanmu. Ternyata ya itulah yang ada di Mesir itu. Ternyata setelah diselidiki, Ramses berapa katanya? Pak Ramses 2, Pak Ramses 5 itu katanya. Diselidiki memang Pak, ada bekas garam atau apa di telinganya. Dia ternyata mati apa dia? Mati tenggelam di laut. Nah, itulah Fir'aun yang disebut Quran. Berarti Quran ini bisa dibuktikan kebenarannya. Karena ayat jelas, pada hari ini kami selamatkan badanmu. Nah, disebut kata-kata badan, Pak. Tidak disebut jiwa. Badan langsung. Jadi artinya apa? Body, your body. Fisiknya. Karena jiwanya sudah mati. Sudah diambil, cabut sama Allah. Jadi badannya khusus Allah siapkan untuk jadi tanda-tanda kebesarannya. Itu ayat 92-nya, Pak. Coba lihat, Bu. Ayat 92-nya. Pada hari ini kami selamatkan badanmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami untuk orang-orang yang selanjutnya. Ini hebatnya Al-Quran. Balik kita pada kaji kita. Ya, nah jadi semua orang mati akan tadi. Kalau orang kafir pengen beriman, kalau orang zalim pengen tobat karena kebanyakan dosa. Kalau orang beriman, dia tidak zalim tapi kurang amal, pengen dipanjangkan dikit umurnya agar bisa beramal. Nah yang keempat, nah ini yang orang yang udah cukup amal, lain lagi. Nah, itulah mudah-mudahan kita. Ini bicara orang. Kalau tadi orang kafir ya disimbolkan oleh Fir'aun, surat 10 ayat 90-92. Kalau orang zalim itu surat 4 ayat 18. Ya. Orang beriman yang kurang amal, yang belum cukup, ini surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 10-11. Nah, kalau orang beriman yang cukupnya istiqomah bagus, itu surat Fussilat ayat 30-32. Kenapa nyesel Pak? Karena dampakkan saya ternyata kurang ya Allah, sholat saya kurang rupanya. Perasaan udah banyak kali ngajinya, tapi kok ternyata kurang. Ternyata banyak yang ditolak, banyak yang nggak diterima. Merasa udah banyak, ternyata Allah mah kurang rupanya. Nah, saya sih bukan nakut-nakutin. Ini kaji kita dan level Pak. Wah, kalau kata Ustadz mah kurang gitu, kalau gitu gimana Pak? Bagus lah kalau gitu. Untuk memperbaiki, menambah. Nah, jadi balik kita. Supaya apa kita? Supaya kita siap-siap. Jangan merasa udah cukup, tapi ternyata kok kurang. Itu gunanya kita bahas jihad pada hari ini. Mengapa kita mesti beramal dengan jihad? Ya, apa arti jihad kemarin? Coba ulang lagi kaji kemarin, baca apa jihad? Arti jihad? Beramal dengan sungguh. Sungguh, itu terjemah letterlocknya. Nanti kita bahas apa aja syaratnya. Dimaksud dengan sungguh-sungguh itu apa?
Jadi semua amal asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh namanya jihad. Ngaji sungguh-sungguh namanya jihad. Ngaji sekarang nih, nuntut ilmu nih. Gimana ngaji yang sungguh-sungguh? Nggak semua orang di sini ngajinya sungguh-sungguh. Nggak, ada juga nggak sungguh-sungguh. Ada juga. Ya, kalau sambil tidur berarti nggak sungguh-sungguh itu. Sambil ngobrol ya nggak sungguh-sungguh juga. Jadi perbuatan apapun asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh namanya jihad. Makanya mesti diikat dengan fisabilillah, mesti diikat itu. Kalau sungguh-sungguh doang, ada juga orang berjihad fisabilillah syaitan. Sungguh-sungguh tapi nyuri, sungguh-sungguh tapi nyopet, sungguh-sungguh tapi korupsi. Sungguh-sungguh tapi nipu orang, sungguh-sungguh tapi zalim, ya nggak bisa. Orang kafir itu sungguh-sungguh juga apa mereka. Makanya dikatakan orang kafir itu berjihad di jalan setan. Jadi balik kepada kajian. Mengapa beramal ini mesti dengan sungguh-sungguh? Satu, agar amal itu diterima. Jadi kalau sungguh-sungguh diterima, Pak. Bulat semuanya Allah terima. Kalau nggak sungguh-sungguh kan ya terserah Allah. Kalau nggak sungguh-sungguh ya suka hati Allah. Diterima syukur, nggak pun ya urusan Allah juga. Jadi makanya kita mesti harus sungguh-sungguh supaya diterima. Kalau begitu diterima akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya amal-amal yang dengan nanti ikhlasnya bab yang lain lagi nanti kita bahas. Ya, fisabilillah itulah nanti di situ ikhlasnya. Jadi amal-amal yang sungguh-sungguh supaya diterima. Jadi sholat yang diterima, sholat yang sungguh-sungguh. Gimana sholat yang sungguh-sungguh? Di samping ikhlas. Jadi gitu. Belajar yang diterima Allah ya belajar yang sungguh-sungguh. Ibu di rumah tangga akan menjadi jihad. Kalau di rumah tangganya juga sungguh-sungguh. Makanya Allah mengatakan jihadukunna fi buyutikunna kepada perempuan. Apa arti jihadukunna fi buyutikunna? Jihad kalian wahai perempuan itu banyak di rumah kalian. Kalau laki-laki jihadnya kemana? Banyak di luar, Pak. Kita kerja cari makan tuh jihadnya kita. Kalau perempuan tuh jihadnya di mana? Fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Itu menunjukkan apa? Lapangan jihad itu sangat. Jadi ibu-ibu di rumah itu kalau serius sungguh-sungguh dia, jihad ibu nih, surganya gede. Cuman syarat ketentuan. Jadi kalau merepet terus berarti itu enggak sungguh-sungguh, enggak jihad. Kalau sengambar itu enggak jihad. Sekali-sekali merepet oke, tapi kalau merepet terus. Tapi kalau dalam ilmu psikologi kita nambah Pak, merepet itu bagus, Pak. Bagus. Itu obat stres, Pak. Ini maaf ya. Ini sedikit. Mengapa banyak laki-laki sakit jiwa? Woi, halo Pak Edi. Coba dengar nih. Jangan ngobrol dulu. Mengapa lebih banyak laki-laki itu sakit jiwa? Coba lihat di semua rumah sakit jiwa, laki-laki paling banyak yang sakit jiwa. Kenapa, Pak? Karena dia nggak mau merepet kalau dia susah. Kita pendam sendiri. Makanya meledak dari dalam. Akhirnya gila dia. Masih kecil dimarahin sama mamanya. Udah punya istri, dimarahin sama istrinya. Punya mertua, dimarahin mertuanya. Udah tua, dimarahin anaknya pula lagi. Alamak ya, apa enggak gila laki-laki banyak itu. Maaf ya. Jadi merepet itu perlu, Pak. Bagi perempuan, makanya itu mereka ini senang pula ibu itu. Ya bukan gitu, zikir maksudnya jangan merepet terus. Tumpahkan dengan zikir. Ya karena diungkapkan, kalau kita kan nggak laki-laki kalau ada masalah diem, jarang curhat, jarang laki-laki itu curhat, yang banyak curhat perempuan, banyak laki-laki jarang. Dia tahan sendiri, dia tumpuin meledak, akhirnya error, gerot orang Medan bilang. Tahu gerot nggak? Apa itu gerot? Dia gerot otak.
disingkatan tuh, Gerot. Orang Medan bilang Gerot. Agak keren sedikit. Siapa Gerot dia tuh? Itu maksudnya geger otak gitu. Nah, balik kepada tadi. Jadi kalau mau jihad di rumah, ya syarat ketentuan berlaku. Jadi kita bahas gimana syaratnya. Jadi semua perbuatan, asal kita kan dengan sungguh-sungguh masuk dalam kalimat jihad. Kan enak sebenarnya. Nah jadi gitu. Jadi mengapa harus jihad? Beramal dengan jihad di samping ikhlas. Ikhlas sudah kita bahas dulu. Sekarang bahasannya jihad. Jadi ternyata syaratnya setelah ikhlas, kedua adalah jihad. Yang ketiga soleh dulu ya. Dia beramal harus ikhlas. Yang kedua amalnya harus soleh. Yang ketiga, karena kalau amalnya tak soleh, nggak bisa juga masuk dalam jihad. Masuk dalam surga juga. Jadi syaratnya amal. Jadi syarat amal yang diterima, satu apa? Amalnya harus ikhlas. Kedua, amalnya harus amal yang soleh, amal yang baik. Yang ketiga harus berjihad. Artinya apa? Sungguh-sungguh amal. Jadi mengapa beramal harus sungguh-sungguh? Supaya amal itu diterima Allah. Kalau sudah diterima, maka yang kedua, pahalanya amat besar sekali. Jadi sholat yang jihad dengan sholat yang gak jihad bagai langit dan bumi. Belajar yang jihad dengan belajar yang gak jihad bagai langit dan bumi. Pengajian ini kalau Pak jihad bagai langit dan bumi, Pak. Kalau paham ini, ngaji ini, nilainya. Ayolah. Jadi top kata Nabi, 3 amal yang paling top. Ini biar bapak-bapak tahu ya. 3 amal yang paling top. Ketika ditanya sama dia, ya Rasulullah, ayu amali afdal? Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Kata Nabi, 1, sholat tepat waktu. Gak ada amal yang mengalahkan sholat tepat waktu. Ke sholat tepat waktu lah Bu, Pak. Gak ada amal tuh. Nih, kayak lagi lah. Sholat sunat aja, qobliyah subuh, itu lebih baik dari dunia serta seisinya. Lebih baik dari dunia, itu kok. Bagaimana sholat tepat waktu, nggak bisa kita ngitungnya gimana nilainya. Itu amal yang paling top. Amal yang paling top kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu top. Itu level. Yang ketiga, jihad. Jihad di sini bukan perang di sana. Tapi jihad segala amal yang sungguh. Jadi Bapak ngaji ini kalau ngajinya jihad, nilainya ya Allah. Asal sungguh-sungguh. Gimana ngaji yang sungguh-sungguh? Parahin. Gimana ngaji yang sungguh-sungguh? Jangan ngantuk. Oh, jangan ngantuk. Ya sekali-sekali ngantuk nggak apa-apa. Kalau tiap ngaji ngantuk terus, itu berarti sengaja. Tapi kadang-kadang ada bagusnya juga, Pak. Betul, Pak. Ada orang yang, Pak, di rumah nggak bisa tidur dia, Pak. Tapi kalau ngaji tidur dia. Ada gitu ternyata, Pak. Bener. Jadi ada ini anekdot. Tapi sekarang cerita. Jadi ada orang, dia susah tidur. Dia susah, nggak bisa tidur dia, Pak. Pokoknya dia nggak bisa tidur. Harus tiap mau tidur dia, Pak, dia minum obat. Jadi ada ustadz yang pintar, coba kau ikut pengajian gitu. Tidur dia, Pak. Di pengajian tidur dia, Pak. Ternyata memang obat tidur itu pengajian rupanya. Itu ada cerita seolah cerita, tapi itu ada ustadz cerita gitu. Jadi, nah setelah dibawa tuh bisa tidur dia jadi tobat dia. Sebenarnya orangnya bandit, pokoknya apa ini dia pokoknya. Pokoknya aduh hidupnya nggak bisa asal tiap tidur pasti lama-lama kan dosis obat tidurnya apa? Pasti meningkat kan? Kan lama-lama efeknya negatif kepada badan dia. Akhirnya konsultasi sama ustadz, dibawa ke dokter psikolog, nggak bisa diobati psikolog. Pakai cara nggak bisa. Kata ustadz tahu, ini. Ayo ikut ke pengajian, tidur dia, Pak.
Ternyata memang kenapa? Karena di pengajian setan tuh banyak kali, Pak. Dibikin tidur sama setan tuh. Wih, ganteng tidur dia. Akhirnya taubat betul dia. Jadi ikut pengajian terus dia supaya bisa tidur. Lumayan, Pak. 1 jam tidur kan lumayan. Nggak pakai obat tuh, Pak. Kalau di rumah harus pakai obat. Susah 1 jam tidur. Jadi pengajian bisa tidur 1 jam. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang tidur di pengajian, kita prasangka baik aja. Oke, sedikit balik kita pada kaji kita. Nah, jadi gitu. Supaya apa? Yang pertama supaya amal itu diterima, itu syarat ketiga ya. Jadi apa syarat ketiga, Bu? Amal yang diterima, 1, ikhlas. 2, amal itu harus soleh. Yang ketiga, ya harus sungguh-sungguh. Yang kedua, begitu sungguh-sungguh, amal itu pada terima apa? Pahalanya amat besar sekali. Makanya ujung ayat yang kita bahas kemarin soal sofat, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Jadi kalau kamu tahu pasti kamu akan serius dalam beramal. Jadi sholat yang sungguh-sungguh beda dengan sholat yang main-main. Doa yang sungguh-sungguh beda dengan doa yang main-main. Maka dalam hadis mengatakan doa itu tidak akan diterima kalau dengan main-main. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan terima doa yang diucapkan dengan main-main dan gak yakin. Oke, pahalanya. Yang ketiga, mengapa kita mesti berjihad, beramal dengan jihad? Kalau sudah pahalanya gila-gilaan. Yang keempat, yang ketiga pasti Allah mencintai kita. Allah cinta dengan orang-orang yang beramal dengan penuh kesungguhan. Yang gak usah Allah, Pak, kita pun sama lah, Pak. Manusia juga kita sama. Pak, kalau kita punya pembantu, Bu, kalau punya pembantu, kerjanya sungguh-sungguh, senang nggak, Bu? Kita punya bawahan, kerjanya sungguh-sungguh, senang nggak? Senang. Senang kita. Allah apalagi, senang banget sama hamba yang sungguh-sungguh. Ini hambaku ini. Kalau doa-doanya sungguh-sungguh. Kalau sholat-sholatnya sungguh-sungguh. Kalau dia Allah, kita akan dicintai oleh Allah SWT. Apalagi yang lebih tinggi dari cinta kepada Allah SWT. Baru yang kelima, yang keempat, nah ini, peluang masuk surganya besar. Ya, kalau udah dicintai Allah, pasti, hampir pasti masuk surga. Ya, kalau tidak ada yang menghambatnya, udah pasti masuk surga. Kecuali ada yang menghambatnya, saya bilang. Maka saya bilang dulu, jangan sampai kita punya amal-amal, udah bagus, ada yang menghambatnya, jangan. Nah, hati-hati. Nah, jadi itu Pak, sebab. Jadi pertama apa? Amal itu diterima. Yang kedua nilainya, woi, gila-gila. Yang ketiga, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang keempat, udah pasti dimasukkan ke dalam surga. Makanya ayat surat apa? Surat 61, 10, 11 dan 12 kemarin, yaghfir lakum. Allah akan ampuni, bukan sekedar itu Pak. Allah akan ampuni. Yaghfir lakum, semua dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum, dan pasti dimasukkannya kamu ke dalam surga. Jadi samping dosa-dosa kita diampunkan, jadi ibadah yang sungguh-sungguh itu akan mengampunkan dosa-dosa kita. Nah, balik kita pada kaji. Nah sekarang yang kedua adalah apa syarat jihad? Nah disebut jihad itu syaratnya apa? Saya bilang nggak semua amal itu bisa. Oh saya sungguh-sungguh Ustaz. Sungguh-sungguh apa? Mana buktinya kau sungguh-sungguh? 1, ada 3 Pak. Syarat sungguh-sungguh itu 3. 1, serius, nggak main-main. Jadi sungguh-sungguh itu nggak main-main, serius. Ngaji yang jihad, ngaji yang serius, nggak main-main ngajinya. Sholat yang jihad, sholat yang serius, sholat yang nggak main-main. Sedekah yang jihad, sedekah yang serius, bukan sedekah yang main. Sama, rumah tangga akan disebut jihad. Di rumah ibu-ibu ngurus rumah tangganya serius, nggak main-main. Kita kerja akan disebut jihad, bekerjanya serius, bekerjanya nggak main-main. Kenapa ada orang kerja main-main? Ya buktinya apa? Datang terlambat, pulang cepat. Apa jawabannya? Ustaz, kalau saya pulangnya udah datang terlambat, pulangnya terlambat, 2 kali saya salahnya katanya. Udah terlambat apa?
Masuknya terlambat juga pulang 2. Nah, kalau itu saya biar nggak salah 2 kali, saya datangnya terlambat, pulangnya cepat. Orang Medan gitu Pak alasannya Pak. 2 kali salah dia. Ya Pak dia. Berarti kau nggak serius, main-main kau. Nah tadi, bagaimana sholat yang apa? Yang jihad, ya sholat yang serius. Ke masjid aja nampak bukan ya? Takbirnya kelihatan. Allah. Terus Allahu Akbar. Kayak gitu mana mau diterima sholat kayak gitu ya Allah, udah sholat yang terlambat. Habis itu bukan di sini lah, ini kita belajar sholat khusyuk semuanya. Ini top semua nih insya Allah nih, amin. Aminkan aja dulu. Yang kedua, yang dimaksud dengan sungguh-sungguh itu fokus Pak, fokus, pikiran fokus. Enggak disambil. Ngaji ini disebut ngaji yang jihad, pahalanya gila-gilaan, kalau ngajinya fokus. Oh, ya dengar ustadz, fokusnya dengar ustadz. Ya jangan ngobrol, serius kayak Pak Edi dengarnya, Pak On juga serius. Ya semuanya gitu maksudnya. Tarahim juga sektor kiri, sektor kanan, sektor tengah. Jadi nggak disambil. Tapi kalau nyambil kerja ya sambil kerja juga, tapi nggak bisa. Fokus. Ya, jangan disambil. Kok ngaji sambil main HP, ngaji sambil ngobrol, ngaji sambil apa tadi? Iya. Termasuk ngaji sambil ngapal, bukan bab ngapal sekarang, babnya ngaji. Kadang-kadang orang gitu Pak. Saya kadang-kadang marah ya. Ada orang Jumatan, ini ngaji gak punya ilmu nih gini. Kalau ngaji gak punya ilmu tuh gini, beramal gak punya ilmu. Dia khutbah Jumat Pak. Dia baca Quran. Whatever kau nggak suka sama ustadznya, kau harus dengar ustadz itu. Apalagi itu aja, saya tegur, Pak, bukan babnya baca Quran, berdosa Bapak baca Quran di sini. Saya bilang, terkejut dia, berdosa Bapak baca Quran di sini, terkejut dia, ditegur sama imam, berdosa. Jadi baca Quran itu bisa berdosa loh Pak, bisa berdosa. Ya salah satu berdosanya apa? Dibaca pas lagi imam, karena kewajiban makmum itu harus apa? Ingat. Kalau imam sudah naik mimbar kata Nabi, fastami'u, dengar, wa ansitu, dan kau diam, la'allakum turhamun. Makanya setiap orang-orang NU biasanya, kalau kita jarang, orang NU itu biasanya kalau pas khutbah pasti ada ayuhan nas, kan gitu, ayo manusia, apabila misalati ansitu wasma'u, kan gitu. Dan diam dan dengar. Jadi baca Quran bisa berdosa. Kapan lagi baca Quran berdosa? Saat sujud, itu nggak boleh baca Quran. Dalam sujud, wadduha wallaili idza saja. Sujud baca Quran. Kapan baca Quran tempatnya? Waktu kau berdiri. Baca Quran di kamar mandi. Ngaji di kamar mandi, Pak. Lagi maaf ngaji dah. Enggak. Allah. Berdosa. Jadi beramalnya harus ada ilmunya. Sholat kan bagus. Berdosa juga bisa. Kapan? Habis sholat subuh sampai matahari terbit. Habis sholat, sholat sunat. Saya kan cari sholat, tapi nggak betul sholat kau. Maka harus pakai ilmu. Balik daripada tadi. Jadi harus apa? Fokus. Tidak apa? Tidak disambil. Fokus. Tapi Ustadz, kata ibu-ibu, perempuan kan multitasking. Apa multitasking? Wih, bisa macam-macam. Bu, kalau dalam amal-amal umum oke lah, tapi ketika kita amalnya yang mau, ini fokus. Ya kalau ngaji aja. Ya, kalau sholat aja. Ya, jadi gitu. Kalau kerja aja. Ini sambil kerja, sambil main-main, sambil nggak bisa. Ya kita pun punya pegawai, kalau dia kerja, halo, Pak, kita bilang. Kenapa? Kalau kerja main mah, kalau kerja disambil pasti tidak akan maksimal dong. Orang serius saja fokusnya belum tentu maksimal, apalagi kecuali kalau
yang udah jago ya main tenis meja sambil gini, halo mana? Nah, itu lain tuh. Itu udah master itu. Ya Pak ini ya, nah, itu udah master. Kalau itu babnya beda. Udah master beda. Sambil nelpon dia Pak, sebesar gini aja deh. itu ngejek namanya. Oke, nah yang ketiga syarat jihad itu sungguh-sungguh itu apa? Bukan do the best, mengeluarkan seluruh kemampuan, seluruh potensi. Dia keluarkan seluruh kemampuan, artinya do the best, lakukan yang terbaik. Jadi kalau ada, makanya pantas diterima, pantas pahalanya gede, pantas dicintai Allah. Karena apa? Karena dia do the best, Pak. Ketika dia ngaji yang the best. Ketika dia sholat yang the best. Pantas sholatnya nilainya juga gila-gilaan. Ketika dia kerja the best. Kerja di rumah, di keluarga, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus rumah, dia the best. Pokoknya the best. Melayani suami akan jihad. Kalau melayani suaminya the best. Ini yang kita bahas kemarin. Jadi lapangan amal soleh ini amat banyak sekali. Jadi 3 Pak, jadi syarat jihad itu satu apa? Sungguh-sungguh, serius, nggak main-main. Serius nggak main-main. Lawannya main-main. Yang kedua, fokus, nggak disambil. Jadi kalau mau ke Jakarta ya ke Jakarta, jangan mampir dulu ke Cibinong, Depok, nggak nyampe nanti. Kalau ngaji aja. Kalau baca Quran aja. Makanya kadang-kadang saya suka ngajar kepada bapak semuanya. Jadi kalau sholat itu usahakan jangan bawa HP. Ya, sholat aja. HP tinggalnya di rumah. Ya, biar nggak disambil-sambil nanti. Lagi sholat, ya Allah, kita pun geram Pak sebelah kita gitu. Nggak dimatiin pula lagi pikir. Orang nelpon 3 kali. Jadi kalau bapak kebetulan bawa HP, nggak sengaja, tidak bunyi, matikan Pak oleh itu. Nggak apa-apa, ini gerakan yang diperbolehkan. Tambah parah. Halo, batal sholatnya. Atau Allahu Akbar. Ya dia pakai kias. Karena kalau fikih kan, ini udah fikih, kiasnya dikiaskan lagi gitu. Kias di atas kias lagi. Kalau dulu kata ustadz saya, kalau kita lagi sholat, ada orang manggil, kita gedekan Allahu Akbar. Sekarang dia pakai kias, ada orang nelpon, dia hidupin Allahu Akbar. Ini nggak pas, ya nggak pas. Kiasnya ma'al farik namanya, kiasnya nggak pas. Ya kalau kita sedang sholat atau dipanggil emak kita, dipanggil bapak kita, atau dipanggil suami, kita sholatnya wajib, ya tadi dikeraskan supaya karena orang manggil. Tapi kalau telepon kan nggak wajib kita. Nggak wajib kita, orangnya nggak ada apa, nggak kita angkat juga nggak apa-apa kok. Marah kenapa nggak kau angkat? Ini mana tahu kok nelpon. Tapi kalau itu lainnya kiasnya nggak pas. Ini nama kalau dalam bahasa ini namanya kias ma'al farid, kias yang tertolak. Nah balik kepada tadi. Ya jadi jangan disambil. Ya itu yang kedua tadi. Jadi fokus jangan disambil. Ya, jadi kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi amal-amal yang sifatnya receh lah, tapi amalnya jangan, supaya nilainya gede. Ya, amal receh, lagi main bulu tangkis, plus aja nggak apa-apa, sekaligus silaturahim, nggak apa-apa, kumpul semua, gabung. Tapi kalau amal-amal yang memang ini jangan, seperti sholat, seperti ngaji, seperti kerja, fokus. Jadi yang ketiga apa? Do the best, berikan semua usaha yang terbaik kita. Ya beda-beda. The bestnya ustadz beda dengan the bestnya orang biasa. The bestnya ahli beda dengan the best orang yang nggak ahli. The best semua. Ngaji yang the best, tentu saja orang yang terbata-bata ya beda dong. Suaranya udah nggak apa-apa, itu the bestnya dia. Maka yang dinilai Allah itu apa? Bukan hasil. Kalau hasil itu udah pasti beda-beda semuanya. Tapi kalau yang dinilai kesungguhan kita. Ada orang hasilnya bagus, bisa aja nilainya kecil, Pak. Ada orang yang jelek, tapi nilainya besar di hadapan. Kenapa? Kesungguhan dia.
Ya, jadi apa tadi? Keikhlasan. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, jihad. Nah, jihad sendiri 3 syaratnya. 1, serius, nggak main-main. 2, fokus, nggak disambil-sambil, nggak dicampur-campur. Yang ketiga, do the best. Jadi sholat yang the best gimana? Kerja yang the best gimana? Di rumah tangga yang the best gimana? Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, nah bahasan kita, apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Kemarin itu sudah dulu. Ya, jadi fisabilillah kemarin Pak kita bahas, karena Allah. Bukan kalau pakai di jalan apa? Di jalan menuju Allah, itu bisa. Jadi ada kata-kata menuju, bukan di jalan di sini, tapi jalan menuju. Jadi apa saja yang kita kerjakan untuk menuju Allah namanya fisabilillah. Sedekah kita kerjakan untuk menuju Allah atau cari ridha Allah, ya fisabilillah. Jadi bahasan Al-Quran itu yang disebut lillahi ta'ala itu banyak. Satu dulu ya. Satu jelas, ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah. Yang kedua, lillah, bisa juga. Atau lirabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lillah. Kalau kita pakai lillahi ta'ala, bisa kita gitu tuh. Lillahi ta'ala itu maksudnya apa ya? Ikhlas. Jadi dalam Al-Quran yang paling pendek lillahi, karena Allah. Ya. Yang agak panjang dikit, mencari wajah Allah. Ya, yang lebih ini lagi ibtigha'a mardatillah, pakai mardatillah. Kok ini wajhillah sama. Ini ibtigha'a mardatillah. Nah, yang keempat ini fisabilillah. Ini sama semua maknanya. Apa? Lillahi ta'ala, terus liwajhillah, terus mardatillah, terus fisabilillah. Ini ya, sama. Variasi dalam Al-Quran, tapi maknanya insya Allah kurang lebih sama. Jadi apapun perbuatan yang lillahi ta'ala pasti fisabilillah. Sama kayak infak fisabilillah apa? Yang maksud infak jadi semua infak pengeluaran kita kerjakan untuk cari Allah, itu infak semua. Maka saya bilang kemarin, bahasan infak itu amat luas sekali. Cuman kita harus sempit. Yang infak itu cuman ke masjid, terus sedekah bantu orang. Padahal tidak. Infak fisabilillah itu apa? Buat belanja di rumah, buat pendidikan, beli token, membantu apa aja. Asal kita lakukan semua pengeluaran kita, asal kita lakukan untuk cari ridha Allah. Semua apa? Infak fisabilillah. Bayangkan kalau ditanya, berapa infak kamu setiap bulan? Infak saya setiap bulan 90% dari harta saya. Kenapa? Karena semuanya kita buat lillahi ta'ala. Ngasih makan anak istri kita lillahi ta'ala, bantu orang lillahi ta'ala, ngajak kawan makan-makan, Pak Edi, ngajak makan-makan lillahi ta'ala, itu infak fisabilillah. Jadi kapan kita infak fisabilillah, Pak Edi? Ya kenapa Pak Edi? Pak Edi jarang, saya rindu kali sama Pak Edi ini. Ya, kita sebut-sebut terus, biar sering-sering. Aku pengen disebut Ustadz, ya datang sering-sering kan gitu. Nah jadi gitu Pak. Nah, jadi lapangan infak fisabilillah luas sekali, semua bisa termasuk, ya asal tadi tetap syarat ketentuan, termasuk juga jihad fisabilillah apa? Itu amat luas sekali. Nah, bahasan minggu depan kita bahas tentang anfus. Yang dimaksud dengan jiwa itu apa? Ya, dimaksud dengan diri itu apa? Nah, biar kita bisa semua tercakup. Insya, jadi jihadnya sudah, fisabilillahnya sudah, baru tinggal apa? Bi amwalikumnya sudah, yang tinggal apa? Bi anfusikum, dengan dirimu. Nah, jihad dengan diri ini seperti apa? Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Walau alam bisawab. Ada pertanyaan? Saya sebenarnya kalau ngaji itu Pak, paling senang saya ditanya. Ya, paling senang saya ditanya. Kalau ngaji itu, karena kalau nggak ditanya itu rasanya hambar pengajian itu. Jangan-jangan ada dua kemungkinan, nggak nanya itu, jangan-jangan prasangka baiknya udah paham betul semuanya.
Prasangka buruknya, jangan-jangan nggak ngerti gitu loh. Nah, kalau bertanya kan, makanya kata Nabi apa? As-su'al khairu su'al nisful amal. Ya. Jadi pertanyaan itu sama dengan setengah dari nisful ilmi, sorry. Pertanyaan itu yang baik itu sama dengan setengah ilmu. Jadi kalau nggak ngerti bertanyalah. Jadi ustadz yang baik itu ustadz yang memberikan kesempatan jamaahnya untuk bertanya. Tapi kalau nggak ada, saya prasangka baik, semuanya udah paham betul. Walau alam bisawab. Dari kita baca hamdalah. Yang doa pun untuk majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu duha ya, awal duha. Suruh udah lewat.